Om Swastiastu. Halo sahabat belajar, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sandiarto. Saya adalah guru matematika dari SMK Pariwisata Ganesha Itu. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang konsep bilangan berpangkat. Jadi, ayo semangat, kita belajar dari rumah. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini mengenai konsep bilangan berpangkat. Silakan saksikan video yang akan Bapak tayangkan. Ayo coba pikirkan permasalahan berikut ini. Jika kalian memiliki rumah dengan halaman berbentuk persegi dengan sisi 6 meter yang akan diberikan keramik atau ubin yang memiliki sisi 30 cm, kira-kira berapa banyak ubin yang dibutuhkan? Kalau Pak ilustrasikan gambarnya akan menjadi seperti berikut ini. Ada sebuah persegi dengan sisi 6 meter, kemudian ada sebuah keramik atau ubin kecil dengan sisi 30 cm. Kalau kita lihat di sini akan seperti mencari luas persegi biasa, benar kan? Tapi kalau kalian ingat lagi, luas persegi itu menggunakan rumus L sama dengan S kuadrat. Di mana ada S kuadrat. S kuadrat itu artinya ada bilangan pangkat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, itu adalah memahami sifat-sifat pangkat bulat positif dengan teliti. Yang kedua, itu adalah mampu menjelaskan sifat-sifat pangkat bulat positif dengan santun. Dan yang terakhir, menerapkan sifat pangkat positif dalam menyelesaikan masalah secara bertanggung jawab. Selanjutnya adalah pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Sederhana bukan? Berarti inilah perkalian berulang. Nah, selanjutnya kita pahami dulu apa itu bilangan rasional, karena ini menyangkut tentang pengertiannya ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan bentuk upper B, di mana B tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Nanti dia akan menjadi tak terdefinisi, karena dia akan menjadi pecahan, dan kalau pecahan penyebutnya 0, maka dia tidak akan terdefinisi. Mengerti kan? Selanjutnya ada definisinya ya. Jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka perkalian berulang N faktor dari A adalah A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Ini akan ditulis dengan A pangkat N. Sederhana ya, kalau dia A pangkat N berarti A-nya dikali sebanyak N. A-nya terus dikali berulang ya. Masih ingatkah kalian dengan bentuk perkalian berikutnya? Ada 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. Dan 5 pangkat 6 itu 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Kalau itu kita tulis dalam bentuk matematis A pangkat N, maka A kali A kali A kali A kali A titik-titik kali A akan dikalikan sebanyak N faktor ya. Perhatikan, nah dia akan dikali sebanyak N faktor. Berarti A-nya dikali terus menerus sampai dengan berapa N faktornya tersebut. Jelas kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat yang berlaku di bilangan berpangkat. Sifat pertama ya, tapi untuk menggunakan sifat pertama silakan anak-anak pahami dan lengkapi langkah-langkah yang diberikan ya. Lihat yang pertama itu ada soal 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Di sini kita pecah 2 pangkat 4-nya menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3-nya dikali lagi 2 kali 2 kali 2. Kalau itu kita buka kurungnya, dia akan menjadi 2 dikali sebanyak 7 kali. Ditulis menjadi 2 pangkat 7. Ya, perhatikan 7 itu datangnya dari mana kalau kita hubungkan dengan soal yang pertama, yaitu 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Perhatikan ya, 7 itu kita dapatkan dari, perhatikan 2 pangkat 4 ya. Kita ambil pangkat 4-nya sesuai dengan tanda panah, kita taruh dia di depan. Selanjutnya sama halnya dengan itu, 2 pangkat 3 kita ambil 3-nya yang pangkat itu kita taruh. Dia akan menjadi 2 pangkat 4 ditambah 3.
sehingga akan menjadi 2 pangkat 7. Udah, disinilah sifat pertama, jika A bilangan rasional di mana M dan N bilangan bulat, maka akan berlaku sifat A pangkat M dikali A pangkat N dengan bilangan pokok sama A akan menjadi A pangkat M ditambah N. Sederhana sekali ya caranya. Ya, kita lanjutkan materi ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, oke, untuk sifat ini, coba kita temukan lagi sifatnya ya. Ini sama dengan, mirip sekali dengan cara yang sifat yang pertama. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Kita pecah lagi 5 pangkat 5-nya menjadi 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5. Dibagi 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3. Dah, di sini kita dapat 5 pangkat 2. Dari mana datang 2 itu? Sekarang coba kita hubungkan lagi dengan soal di atasnya, yaitu di mana 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Perhatikan di sini ya, 5 pangkat 5. Pangkat 5-nya itu sesuai dengan tanda panah. Lihat, kita tarik dia, kita taruh dia di depan. Dan selanjutnya 5 pangkat 3 di belakang. Kita ambil 3 yang pangkat itu. Udah, kita taruh di belakang. Kita tinggal mengurangkan pangkatnya ya. Sehingga jika kita simpulkan sifat kedua, di mana A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Ini kita hanya tinggal mengurangkan pangkatnya saja ya, dengan kondisi M itu lebih dari N. Oke, kita lanjutkan ke sifat yang ketiga ya. Untuk sifat ketiga, silakan temukan dengan cara penyelesaian sebelumnya ya. Mirip, ini mirip. 3 pangkat 4, kita pangkatkan lagi 2. Udah, itu akan menjadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 lagi. Kita pecah. Setelah dipecah, ternyata dia menjadi 3 pangkat 8. Dari mana dia dapat pangkat 8 itu? Sederhana sekali ya. Ini sebenarnya sama saja dengan yang pertama itu. Di mana 4 yang pangkat 3-nya itu kita tarik, kita kali dia dengan pangkat 2 yang di belakangnya, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 8. Jadi kalau kita simpulkan, sifat ketiga, ketika ada A pangkat M, kita pangkatkan N lagi, maka pangkatnya tinggal dikali. Ya, sesederhana itu saja. Kita lanjut ke sifat keempat. Ya, ayo kita cari lagi. Ketika ada 4 dikali 2, kita pangkatkan 3. Udah. Lihat penjabarannya adalah 4 kali 2 dikali 4 dikali 2 dikali 4 dikali 2. 4-nya kita kumpulkan, 2-nya kita kumpulkan. Hasilnya adalah 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Udah, dari mana datangnya 3 itu? Udah, mirip seperti sifat sebelumnya. 3 itu didapat dari pangkat 3 yang di belakangnya. Udah, kita hanya perlu menjabarkannya 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Sehingga sifat keempat bunyinya adalah ketika ada A kali B dipangkatkan N, maka masing-masing A dan B akan mendapatkan pangkat N. Kita lanjut ke sifat yang kelima ya. Ayo temukan lagi penyelesaiannya. Ketika ada 6 dibagi 3 pangkat 4, udah, penjabarannya sama dengan sifat yang keempat tadi. Udah, dia akan menjadi 6 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, disinilah di mana datang 4 itu? 4 itu datangnya dari pangkat yang di atas. Dan untuk 3-nya juga mendapatkan 4, dia juga datangnya dari pangkat yang di atas. Udah, sehingga untuk sifat yang keempat bunyinya adalah ketika ada A dibagi B dipangkatkan N, hasilnya adalah masing-masing mendapatkan pangkat N. A pangkat N dibagi B pangkat N. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Bapak akan tutup video pembelajaran ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.